Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Setiawan. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi D3 Teknik Mesin. Saya kelas TM 1B. Di sini saya akan berpresentasi tentang teknik penyambungan dan pengelasan logam. Proses penyambungan atau joining proses. Proses penyambungan adalah proses menggabungkan dua atau lebih benda kerja menjadi satu kesatuan. Contohnya ada 5. Yang pertama pengelasan, yang kedua bracing, yang ketiga solder, yang keempat pengeleman, yang kelima penyambungan mekanik. Yang pertama, sambungan tidak tetap atau semi permanen join. Sambungan non permanen adalah jenis sambungan di mana bagian logam yang disambung dapat dilepas kembali tanpa merusak bagian yang disambung tersebut. Termasuk dalam sambungan non logam permanen adalah skru, senap, dan sikring. Penyambungan dengan mur dan baut adalah paling banyak digunakan. Misalnya sambungan pada konstruksi dan alat pemesinan. Bagian terpenting dari mur dan baut adalah ulir. Ulir adalah suatu yang diputar di sekeliling silinder dengan sudut kemiringan tertentu. Dalam pemakaiannya, ulir selalu bekerja dalam pasangan antara ulir luar baut atau ulir dalam mur. Sambungan tetap atau permanent joints. Sambungan tetap merupakan salah satu jenis sambungan yang bersifat permanen dan tetap hingga tidak dapat dibongkar pasang, kecuali dengan cara merusak sambungan tersebut. Contoh dari pengaplikasian sambungan tetap yaitu sambungan las atau welding joint atau sambungan paku keling pivot joint. Sambungan las. Pengelasan adalah sambungan dua buah bagian logam atau lebih dengan cara memasangkan logam tersebut memanaskan logam tersebut hingga sampai titik lebur logam tersebut, hingga logam dapat menyatu dengan menggunakan logam pengisi ataupun tanpa logam pengisi. Sambungan las termasuk ke dalam jenis sambungan tetap karena bersifat permanen. Kelebihan dari sambungan las yaitu ada 5. Yang pertama, logam menyambung dan logam sambungan menyatu menjadi satu sehingga sambungan lebih kuat atau kokoh. Yang kedua, bentuk konstruksi sambungan lebih rapi. Yang ketiga, konstruksi logam dengan sambungan las memiliki dimensi lebih kecil. Yang keempat, sambungan las memiliki berat sambungan yang lebih ringan, berkisar antara 1 sampai 1,5% dari berat total konstruksi mesin. Yang kelima, luas penampang pada batang atau permukaan komponen tetap utuh karena tidak perlu dilubangi seperti sambungan paku keling dan ulir, hingga kekuatan material lebih kuat. Kerugian atau kelemahan sambungan las. Yang pertama, kekuatan pada sambungan las dipengaruhi oleh kualitas pengelasan pada sambungan. Apabila sambungan las baik, maka kekuatan sambungan
sambungan tersebut akan baik. Tapi jika sambungan las kurang baik dan tidak sempurna, maka kekuatan konstruksi sambungan tersebut tidak baik dan perlu dilakukan repaint atau perbaikan pada sambungan. Yang kedua, konstruksi sambungan las tidak dapat dibongkar pasang dan bersifat permanen, sehingga apabila akan dibongkar maka harus merusak sambungan tersebut. Sambungan paku keling atau rivet joint. Paku keling adalah sebuah batang silinder dengan terdapat sebuah pala pada bagian atasnya, silinder pada bagian tengah sebagai badan, dan pada bagian bawah adalah berbentuk kerucut bagai ekor. Paku keling biasanya dibuat dari material logam berupa baja karbon, baja stainless, atau aluminium, sesuai dengan kegunaan dan fungsi dari bahan benda yang akan disambung. Kekuatan pada sambungan paku keling ada 4. Yang pertama, kekuatan sambungan paku keling yaitu kemampuan sambungan keling untuk menahan beban tanpa mengalami suatu kegagalan. Dalam desain dan perencanaan harus dianalisa kemungkinan terjadinya kegagalan yang mungkin dapat dialami oleh sambungan paku keling. Yang ketiga, untuk keamanan maka ambillah nilai terkecil yang digunakan sebagai acuan kekuatan sambungan. Yang keempat, setelah melakukan analisa dan tanjungan, dengan demikian efisiensi sambungan dapat ditetapkan. Kegagalan pada sambungan paku keling. Suatu sambungan paku keling dapat mengalami suatu kegagalan apabila terjadi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya keretakan pada material yang disambung. Yang kedua, timbullah retak di antara dua paku keling. Yang ketiga, paku keling mengalami penggeseran. Yang keempat, kepala paku keling yang rusak atau hancur. Pengerjaan sambungan permanen ini dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu sebagai berikut. Metode yang pertama, mekanikal. Metode sambungan secara mekanikal ini cocok untuk proses penyambungan plat-plat yang tipis, termasuk dalam metode ini sambungan dengan paku keling, sambungan dengan lipatan, sambungan dengan staple. Yang kedua, solid state. Sambungan dengan metode solid state adalah sambungan logam yang dilakukan di mana bagian logam yang disambung masih dalam kondisi solid atau padat, hingga tidak terlalu memerlukan pemanasan karena pengerjaan masih dalam kondisi temperatur kamar. Termasuk metode ini adalah cold welding dengan memanfaatkan deformasi plastis logam yang disambung dengan memberikan tekanan. B. Diffusion welding adalah proses penyambungan antara dua permukaan logam yang disatukan, kemudian dipastikan sampai dengan temperatur yang mendekati titik lepuh logam hingga permukaan akan disambung menjadi plastis dan dengan memberikan tekanan tertentu maka terbentuknya sambungan logam.
Yang C. Friction welding. Menyambung terjadi akibat panas yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua bagian logam yang akan disambungkan. Yang ketiga, liquid statis atau fusion. Sambungan dengan metode liquid statis adalah menyambung logam yang dilakukan di mana masing-masing bagian logam akan disambungkan dalam kondisi liquid atau cair, termasuk apabila penggunaan filter atau bahan tambahan juga ikut mencair. Termasuk dalam metode ini adalah resistance welding dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan dari temperatur arus dan tahan pada prinsip kelistrikan P12R.T sehingga diperoleh panas untuk mencairkan benda kerja dengan menambahkan tekanan pada benda kerja tersebut. Kemudian electric RC welding, pengelasan yang memanfaatkan panas yang berasal dari api yang dihasilkan dari arus listrik mencairkan benda kerja. Kemudian high energy bed welding, proses penyambungan yang memanfaatkan energi panas yang dihasilkan oleh perpindahan elektron untuk mencairkan benda kerja. Yang keempat, liquid solid. Sambungan dengan metode liquid solid adalah menyambungkan logam yang dilakukan di mana salah satu bagian logam yang disambungkan dalam kondisi liquid atau cair, sedangkan bagian logam yang lain dapat kondisi solid atau padat. Termasuk dalam metode ini soldering, menggunakan filter atau bahan tambahan yang temperatur kurang dari 425 derajat Celcius. Kemudian brazing, menggunakan filter atau bahan tambahan dengan temperatur lebih dari 425 derajat Celcius. Yang ketiga, adhesive bonding. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.